Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi ini Anda terhubung bersama saya, Hairunisa Al-Araf di Bincang hari ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami ingatkan kembali untuk pemirsa agar terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan Facebook kami di Sultan TV dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Baik pemirsa setia Sultan TV, tentunya pagi hari ini kami sudah bersama salah satu narasumber yang akan membahas terkait bagaimana skema kampanye untuk pemenangan dari salah satu capres dan cawapres. Beliau adalah Bapak Gembong R. Sumedi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Nisa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Gembong ini merupakan Ketua DPW dari Partai PKS ya Pak? Betul. Kemudian juga menjadi tim kampanye daerahnya dari Pak Muhaimin Iskandar juga Anies Baswedan. Baik Pak, hari ini kita mau ngebahas terkait bagaimana merebut suara di daerah Banten Pak, khususnya Provinsi Banten nih. Sebagai seorang yang ditunjuk nih Pak untuk memiliki wewenang merebut suara di Banten, bagaimana Pak prosesnya Pak untuk sampai saat ini? Ya, jadi sebenarnya proses sosialisasi untuk pemenangan pasangan Amin ini ya sudah lama sebetulnya. Cuma waktu itu kan memang belum utuh pasangannya, masih Anies ya. Nah, itu sudah berjalan sosialisasinya dan sekarang sudah ada keputusan dari Timnas pemenangan Anies di DPP di pusat ya, menunjuk para ketua tim pemenangan daerah untuk pasangan Amin. Dan di Banten dari Timnas itu menunjuk saya sebagai ketua tim pemenangan, sehingga memang dengan ditunjuknya saya ya otomatis saya sudah mulai mempersiapkan itu ya, termasuk konsolidasi dengan partai koalisi ya, kemudian juga dengan para relawan itu. Hari ini ada juga relawan ketemu, besok juga mungkin agak lebih banyak lagi kita akan bertemu dengan relawan, kemudian juga tentunya dengan partai koalisi ya, karena memang di tim pemenangan daerah itu kita berharap bahwa akan banyak yang terlibat untuk pemenangan ini. Artinya kita berharap bahwa mereka-mereka yang terlibat di dalam tim pemenangan ini bisa memberikan kontribusinya yang maksimal dalam pemenangan pasangan Amin di Banten. Begitu juga dengan relawan. Artinya selama ini sih sudah berjalan, cuma karena ini sudah akan memasuki masa kampanye yang akan berlangsung 28 November ya, mulai 28 November sampai 10 Februari, maka otomatis tim ini harus lebih terstruktur lagi kerjanya, lebih masif ya, dan terkonsolidasi sehingga setiap langkah, setiap gerakan untuk pemenangan itu betul-betul kita pastikan bisa terpantau dengan baik. Oke. Kan kalau dilihat juga Bapak mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten ya Pak? Betul? Iya. Terus Bapak saat ini juga menjadi ketua tim, bisa disebut seperti itu, untuk kemenangan di Banten. Bagaimana cara Bapak untuk mensiasati waktu yang mungkin Bapak juga membutuhkan waktu untuk proses Bapak dan harus menyalurkan juga bagaimana caranya mengambil suara untuk Amin gitu? Ya, kita paralel aja. Oke. Kita paralel karena kan sama-sama ini kan, sama-sama untuk mendapatkan kemenangan ya. Jadi kita sambil sosialisasi pemenangan Amin, sekaligus juga ya untuk lebih mensosialisasikan persiapan pilkada ya. Walaupun saat ini kan memang pilkada ini belum ini ya, semua memang masih berproses untuk pemilu legislatif. Jadi saya perhatikan calon-calon gubernur yang lain pun juga konsentrasinya masih ke pemilu legislatif gitu ya. Tapi ya karena saya sebagai ketua tim pemenangan ya sambil menyelam minum air lah gitu kira-kira ya.
kita mempromosikan Anies ya, sambil kita juga mempopulerkan lah kira-kira begitu ya. Tapi Bapak sendiri melihat Banten, tanah Jawa itu sebagai gimana sih Pak? Apakah ada kesulitan tersendiri ketika Bapak untuk menyampaikan kampanye, atau sebetulnya Bapak bisa melihat sesuatu hal yang menarik dari Banten sehingga menjadi satu hal yang potensial Pak? Iya, jadi memang terkait dengan positioning Banten yang sebagai tanah Jawara, tetapi dia juga sebagai daerah yang religius ya. Ini sebetulnya inherent begitu ya. Jadi sejalan lah kita memenangkan pasangan Anies di Banten dengan kondisional masyarakat Banten yang religius gitu ya. Ini sangat inherent dan banyak sekali gitu tanggapan masyarakat yang sangat positif terkait dengan keberadaan pasangan Amin di Banten ini. Jadi saya optimis lah, insya Allah, gitu ya. Kira-kira berapa persen nih Pak capaiannya? Kita berharap 60% di 60% Banten. untuk Provinsi Banten. Untuk Banten, ya. Okay. Itu syukur-syukur kita inginnya sih kalau seluruhnya bisa satu putaran, alhamdulillah gitu ya. Amin. Kan setiap orang untuk kebaikannya selalu bacanya amin gitu ya. Oh gitu juga dari asal mula penamaan amin gitu Pak. Iya. Tapi itu mungkin skenario Allah lah, kita nggak tahu, tiba-tiba loh kok cocok dipasangkan disingkatnya amin begitu. Oke Pak, mengingat survei-survei, sebetulnya kan kalau survei itu memang sudah dilakukan bahkan sebelum adanya wakil presiden ya Pak. Ya. Kalau bisa kita melihat survei Anies nih selalu yang paling boncit ya Pak, selalu paling terakhir gitu. Bahkan di beberapa bulan terakhir sebelum adanya wakil presiden itu pun sempat mengalami penurunan yang cukup drastis. Betul. Kemudian 1 jam yang lalu CNN baru merilis bahwa dalam 2 bulan terakhir justru mengalami kenaikan Pak. Ya. Kalau Bapak sebagai tim suksesnya nih Pak, melihat itu bagaimana Pak? Ya, saya sangat optimis dan setuju dengan apa yang dirilis oleh CNN ya. Karena begini, kita juga punya pengalaman lah terkait survei ini. Di DKI sampai menjelang pemilihan itu kan Anies juga masih nomor terakhir kan waktu di DKI ya. Tapi kan faktanya di lapangan membuktikan lain gitu ya. Kemudian pernah di Jawa Barat gitu, pasangan PKS pernah waktu itu Pak Sudrajat dengan Pak Ahmad Saihu itu selalu ditempatkan di nomor terakhir begitu ya. Tetapi faktanya hanya selisih sekian persen dari pemenang pemilu Pak Ridwan Kamil waktu itu. Artinya kita sudah terbiasa melihat hasil survei posisinya itu terakhir, kita nanggapinya biasa aja. Nah, kan karena kan faktanya kita lihat setiap kunjungan Anies Baswedan dan Caimin ke wilayah-wilayah kan sambutannya luar biasa begitu ya. Nah, ini justru yang menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana agar kehendak masyarakat yang demikian kuat gitu ya terlihat di lapangan itu nanti sejalan dengan hasil suara begitu. Jangan seperti kekhawatiran yang pernah sampaikan oleh salah satu pengamat politik ya, Amin Rais efek katanya. Jadi katanya ketika itu kan luar biasa begitu, tapi ketika di suara ternyata tidak berbanding lurus. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, kita juga meminta kepada seluruh partai koalisi dan juga relawan untuk betul-betul memperhatikan ini, gitu ya. Jadi kita harus memastikan mengawal suara Anies, begitu ya. Dan dari rilis survei yang dari beberapa lembaga survei saya perhatikan memang posisi pasangan Amin ini cukup signifikan naiknya gitu ya. Nah, ini masih ada waktu 3 bulan dan kampanye juga baru mulai tanggal 28. Maka kita optimis ya, terutama di Banten, Amin tuh bisa memenangkan kompetisi ini insyaallah. Tapi untuk mekanisme survei itu Bapak tahu nggak sih Pak gimana cara mekanismenya? Kok bisa sampai Anies tuh selalu di nomor terakhir gitu? Ya, sebenarnya kan survei itu kan kalau bagaimana mengolahnya gitu kan.
Kalau mengambil data kan mungkin semua sama lah, Ya. ngambil data di masyarakat. Kemudian setelah data terkumpul kan diolah gitu ya, Oke. gitu. Cuma saya ya husnuzon saja, ya husnuzon. Ya mungkin memang masih seperti itu kondisinya gitu. Justru ini satu sisi juga memacu kita gitu untuk bekerja lebih keras begitu ya. Tetapi tidak pesimis ya, kita tetap optimis menang gitu. Ya mungkin perlahan tapi pasti gitu ya. Survei kita akan naik gitu. Dan yang lebih penting adalah nanti hasilnya gitu ya, karena kita punya pengalaman antara hasil survei dengan hasil itu ya selalu tidak Berbanding lurus. tidak berbanding lurus, ada aja tuh geclokannya kan gitu. Oke, Pak. Melihat kan surveinya juga beberapa bulan terakhir nurun, terus sekarang lumayan ada peningkatan yang cukup signifikan, Pak. Ya. Tapi ketika menurun itu, apakah itu tidak menjadi tantangan yang sangat besar bagi Bapak dengan tim Anies gitu? Apakah nanti itu akan memberikan efek sehingga orang-orang tuh jadi nggak mau milih Anies, atau justru sebetulnya pemilih-pemilih Amin ini dari dulu sampai sekarang pun mereka tidak berpatokan dengan hasil survei, Pak? Ya, satu sisi hasil survei ini mengingatkan kita itu loh, surveinya belum tinggi, ayo kita semangat gitu ya. Hasil survei itu sebetulnya tidak membuat kita menjadi patah hati atau patah arang, tapi justru itu memacu kita, memotivasi kita untuk bergerak begitu ya. Dan kita masih punya keyakinan, apalagi kalau kita melihat situasi di pusat ya, terkait dengan kompetisi capres ini kan ada hal-hal yang menarik nih. Betul. Ya kan? Apalagi yang tadinya pasangan yang lain ya, pasangan nomor 2 dan nomor 3 yang selama ini satu kubu ya kan? Sekarang kan udah terpisah tuh kubunya. Nah, ini juga menjadi satu peluang juga buat kita gitu. Justru itu peluang yang bagus. Oh, gitu. sangat bagus itu ya kan. Ketika orang sibuk dengan keramaian itu ya kita sosialisasi aja terus begitu. Oke. Untuk tadi kan di awal juga Bapak mengatakan tanah Jawara khususnya Banten itu kan sangat religius, Pak. Melihat ini kan menjadi sangat peluang yang bagus untuk Amin. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk semakin meningkatkan kualitas suara di Banten, Pak? Ya. Jadi alhamdulillah nih kan kita koalisinya ada partai nasionalis, ada partai yang religius ya. Itu ada Nasdem, ada PKS, ada PKB begitu kan. Nah, yang selama ini antara PKS dan PKB itu kan jarang kita ketemu dalam satu koalisi presiden, itu kayak belum baru ini nih. Yeah. Ini satu hal yang menarik saya pikir ya. Dan kita tahu PKB ini kan salah satu basisnya itu di pesantren-pesantren yang selama ini mungkin belum terjangkau secara maksimal. Nah, mudah-mudahan dengan dengan koalisi ini mengingat juga Banten ini daerah yang religius ya tentu kita akan semakin memasifkan gerakan-gerakan kita ke arah sana gitu ya. Pesantren, kemudian wilayah-wilayah santri begitu ya. Nah, ini akan menjadi fokus garapan kita, meskipun kita juga tidak melupakan segmen yang lainnya ya, termasuk segmen anak-anak muda begitu kan. Betul. Itu ini juga menjadi garapan kita semua. Oke, baik Pak. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita break sebentar. Oke. Nanti kami akan kembali lagi bersama Anda, tetap di Bincang Hari ini setelah pariwara berikut ini.